Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita hadir ya dalam pertemuan P2K2. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini ya kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat beriring salam tak lupanya kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita hadir ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita pada hari ini. Apa kabar ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke ibu. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan sharing kita ya. Pada hari ini kita akan masuk pada modul yang ketiga, kesehatan dan gizi, yang mana sesi ke-8 ini adalah pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Jadi kalau ibu-ibu ini kan adalah orang yang terdepan sekali ya dalam mendidik anak, dalam memberikan asupan gizi dan sebagainya kepada anak-anak kita. Jadi sangat penting ya gizi ya untuk kehidupan kita, apalagi ini untuk ibu hamil. Tentu sangat penting sekali gizi ini. Kalau tidak ada gizi tentu akan berdampak pada kesehatan kita ibu sekalian. Jadi kita akan belajar ya dan juga berbagi pengalaman pentingnya gizi dalam kehidupan kita sehari-hari dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Jadi gizi itu seperti apa ibu? Gizi itu adalah asupan nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi pada saat ibu hamil, ini sangat penting sekali. Jadi ketika ibu hamil harus diperhatikan ya asupan nutrisinya yang masuk ke dalam badan. Jadi apa contohnya ibu makanan yang mempunyai gizi ini? Biasanya kita dengar ya kalau dalam bidang kesehatan itu gizi seimbang ibu sekalian. Jadi gizi seimbang ini adalah terkandung dalam apa saja ibu? Ini contohnya ya, isi piringku. Jadi nanti kalau ibu dalam keadaan hamil ataupun tidak dalam keadaan hamil, maka memperhatikan isi piringku ibu sekalian. Apa saja isinya? Yang pertama itu ada karbohidrat ya. Karbohidrat ini biasanya terdapat pada beras ya, nasi yang kita makan, umbi-umbian, jagung dan sebagainya. Tapi kita di sini makanan pokok kita nasi ya ibu ya. Maka gizi yang pertama ini dalam isi piring kita ini adalah nasi, karbohidrat. Yang kedua protein ibu sekalian. Proteinnya ada yang dari hewani, ada yang dari tumbuhan ya. Yang pertama itu adalah makanan pokok ini nasi ya. Kemudian ada lauk pauknya. Lauk pauk ini seperti daging ayam, daging sapi dan sebagainya. Kemudian ada sayuran. Sayuran ini apa bu? Ini yang tidak usah mahal-mahal ya. Yang sekeliling rumah kita aja contohnya. Apa itu? Daun ubi, kangkung, bayam, katu, dan sebagainya lah. Pokoknya yang ada di sekitar rumah kita manfaatkan untuk memenuhi asupan nutrisi kita. Kemudian apa lagi? Buah-buahan. Jadi ada makanan pokok, karbohidrat, ada lauk ini, protein, sayuran, vitamin dan mineral, dan ada buah-buahan ya. Buah-buahan ini mengandung vitamin dan tentunya mineral ya. Apa contohnya buah-buahan ini yang tidak usah mahal-mahal ya? Seperti jeruk, apalagi ibu, pepaya. Jadi barang-barang yang ada yang sederhana saja di sekitar rumah kita. Jadi ketika ibu hamil ataupun tidak hamil, maka ini perhatikan makanan kita ya. Isi piring ingat bu, isi piringku apa aja? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah makanan pokok kita ibu-ibu ya.
Selanjutnya apa lagi? Lauk pauk, ini protein ya. Nah, protein ini ada dari hewan, ada dari tumbuhan. Dari hewan contohnya apa? Daging ya, daging ayam, daging sapi, telur bisa juga. Atau kalau dalam tumbuhannya tahu tempe sekalian, ini sangat bagus sekali. Sayuran, harus mengandung sayuran ya, mineral ya. Mineral, contohnya bayam, daun ubi, kangkung, katu, dan lain sebagainya. Dan harus ada buah-buahannya Bu-ibu ya. Buah-buahan ini bisa buah pisang, buah jeruk, buah pepaya. Yang sederhana saja, tidak usah yang mahal-mahal ya. Yang sederhana saja. Mungkin ada di sekeliling rumah kita. Ini contohnya Bu sekalian. Protein tadi ya, protein yang dari hewan. Nah, ini contohnya daging ya. Kalau dari tumbuhan ada tempe, telur, ikan dan sebagainya. Itu adalah makanan gizi yang seimbang. Kemudian seandainya kita tidak memperhatikan gizi seimbang, maka ini dampaknya Bu sekalian, kurang gizi. Jadi kalau kita tidak memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, ini akibatnya kita akan kurang gizi. Kalau bayi kurang gizi akan mengalami gangguan ini Bu, pertumbuhannya akan mengalami pertumbuhan, ada kurang gizi katanya ya. Kurang gizi ya, ini sangat bahaya sekali Bu sekalian. Jadi akan terhambat pertumbuhan perkembangan anak kita. Kalau orang dewasa ini gangguannya, kesehatannya, pendidikannya rendah, terbatasnya pilihan kerja karena kurang gizi tadi, sakit-sakitan. Jadi banyak dampaknya Bu sekalian. Maka oleh sebab itu kita harus memperhatikan asupan nutrisi kita ya, gizi kita. Apalagi kalau ibu sekalian sedang dalam keadaan hamil, ini tentu sangat diperhatikan sekali ibu sekalian. Jadi kita masuk ke layanan kesehatan ibu hamil. Jadi ibu hamil ini ibu sekalian, karena bukan kita saja yang kita penuhi nutrisinya, tapi juga janin dalam kandungan kita. Maka sangat kita perhatikan ibu sekalian. Berapa kali dalam sebulan kita harus ke posyandu ibu sekalian untuk memeriksakan kesehatan kehamilan kita? Berapa Bu Ibu? Berapa? Bagusnya ya setiap bulan sekali kita periksakan kesehatan kita. Pokoknya lebih banyak, lebih sering, lebih bagus. Tapi minimal 4 kali ibu sekalian. Minimal 4 kali kita periksakan kesehatan kehamilan kita ke fasilitas kesehatan. Ada ibu berbuat seperti itu? Ada ya? Mantap sekali ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Yang penting setelah periksakan kesehatan kehamilannya minimal 4 kali. Kapan waktunya Bu sekalian? Kapan waktunya kita periksa kesehatan kehamilan kita? Yang pertama sekali trimester yang pertama, kedua trimester kedua, ketiga dan keempat itu adalah trimester ketiga ibu ya. Itu waktunya Bu Ibu sekalian. Ini ada petunjuknya Bu. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. 1 kali lagi pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Jadi pada 3 bulan pertama atau trimester pertama itu periksa kesehatan kehamilan kita satu kali ya. Kemudian kita lanjut 1 kali lagi pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan atau trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Paham ya Ibu ya? Kalau Ibu sekalian saya rasa itu lebih paham ya, karena sudah banyak anak kita ya, itu lebih paham ya. Kalau yang tidak paham, ini pengetahuan baru untuk kita, nanti kita praktekkan ya di rumah masing-masing. Selanjutnya ini ya catatan pesan untuk ibu hamil yang ibaratnya ini penting lah, catatan selama kehamilan ibu sekalian. Yang pertama itu apa Ibu? Ibu hamil makan gizi seimbang. Yang tadi makan gizi seimbang tadi harus memenuhi apa? Ada karbohidratnya,
ada proteinnya, ada mineralnya, ada vitaminnya. Beras, nasi ya, lauknya, sayurannya, ada buah-buahannya. Yang kedua, ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, jadi yang tadi ya, kita periksa kehamilan kita minimal 4 kali ya, minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Waktunya kapan aja Bu? Yang pertama, trimester pertama, yang kedua, trimester kedua, ketiga dan keempat, trimester ketiga. Selanjutnya, lakukan ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu dengan tenaga kesehatan. Jadi biasanya budaya kita ya, budaya kita tentu di masing tempat berbeda-beda ya. Mungkin dulu nenek-nenek kita ataupun orang tua kita dulu melahirkannya di bidan kampung, itu dukun kampung ya. Tapi sekarang zaman sudah modern Ibu sekalian. Sekarang bidan sudah ada di setiap desa masing-masing ya. Bidan dari kesehatan ya. Tentu kita dianjurkan melahirkan di fasilitas kesehatan, di posyandu ataupun puskesmas. Ini kenapa dilakukan Ibu sekalian? Agar apa? Terjamin keamanan dan nyaman kita di situ. Kalau ada apa-apa, tenaga medis ini yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak melahirkan di fasilitas kesehatan, tentu risikonya lebih besar Ibu sekalian. Risikonya besar ya. Tapi sekarang kan bidannya sudah ada di setiap desa masing-masing, tentu ini aksesnya lebih mudah ya. Jadi nanti kalau Ibu melahirkanlah di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, lakukan inisiasi menyusu dini IMD saat bayi baru lahir ini Bu. IMD ini, inisiasi menyusu dini, adalah ketika anak lahir. Nah, ketika anak lahir, maka anak ini langsung menyusu pada ibunya. Kadang-kadang kan kita biasanya ketika anak lahir nanti ada keluar air susu ibu yang berwarna agak kekuningan, kemudian dibuang. Sebenarnya itu sangat bagus sekali. Itu namanya kolostrum Bu. Jadi itu sangat bagus sekali untuk perkembangan anak kita. Jadi pada saat anak lahir langsung dikasih ASI. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berikan kolostrum pada bayi ini yang tadi. Jadi ASI pertama itu diberikan kepada bayi. Jadi ASI pertama itu namanya kolostrum ya Ibu ya. Itu banyak sekali mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi ya. Selanjutnya, berikan ASI saja selama 6 bulan. Jadi Ibu sekalian, kebiasaan kita biasanya yang dulu ya, pada saat anak baru lahir, mungkin umur sebulan 2 bulan, sudah dikasih makanan selain ASI Ibu sekalian. Mungkin dikasih pisang, dikasih air taji dan sebagainya. Jadi untuk perkembangan dan kesehatan bayi, ASI cukup memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh bayi. Jadi mulai dari melahirkan sampai umur 6 bulan itu cukup ASI saja ya dikasih kepada bayi kita, jangan dikasih makanan tambahan. Paham Bu Ibu? Jadi kalau pengalaman sebelumnya mungkin Ibu sekalian ya, kalau anaknya belum sampai 6 bulan udah dikasih makanan tambahan, untuk selanjutnya kita cukup ASI saja dikasih kepada anak kita sampai umur 6 bulan. Selanjutnya, periksalah kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan masa nifas lah ini ya. Periksa juga Bu kesehatan ibu sekalian dan bayinya di fasilitas kesehatan. Periksakan ya. Periksakan kesehatan, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Kapan waktunya Bu? Yang pertama pada 6 jam. 6 jam setelah melahirkan itu periksa ya, periksa. Atau sampai 3 hari setelah melahirkan. Jadi itu waktu untuk memeriksakan kesehatan kita. Yang kedua, hari keempat. Hari keempat ini 3 kali ya periksa kesehatan kita di masa nifas ini setelah melahirkan. Hari kedua itu periksa kedua itu hari keempat sampai hari ke-28 setelah melahirkan. Jadi ini bulan pertama ya, bulan pertama lah itu periksanya 2 kali ya.
Dan periksa ketiga itu hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Jadi periksa ketiga itu pada bulan keduanya. Nah, jadi ada waktu-waktunya Ibu sekalian. Setelah melahirkan kita tetap periksa kesehatan kita kepada fasilitas kesehatan. Waktunya kapan ini? Pada 6 jam ya, 6 jam pertama setelah melahirkan periksa kesehatan kita. Sampai nanti 3 hari setelah melahirkan. Dari 6 jam sampai 3 hari 1 kali ya. Selanjutnya hari keempat sampai hari ke-28 1 kali juga. Satu yang ketiganya hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan. Itu waktu-waktunya Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein. Nah, jadi tidak ada alasan lagi ya Ibu sekalian untuk tidak mencukupkan ya gizi seimbang kita, karena pemerintah sudah membantu kita Ibu sekalian. Ada uang PKH, ada BPNT ya, sembako ya. Sembako kan dikasih beras, telur, ada buah-buahannya, ada kacang-kacangan, itu proteinnya. Nah, itu gunakan untuk menambah nutrisi kita. Nah, sedangkan uang PKH tadi, ini untuk menambah asupan seperti beli ikan, tempe dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa cukup membantu ya dengan adanya bantuan ini. Kemudian buat kartu keluarga, KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Nah, jadi setelah apa tadi, anak kita lahir tentu harus dibuat identitas Ibu sekalian. Kalau ibu umpamanya belum punya kartu KIS, ini bisa kita urus, bisa kita bantu ya. Untuk apa? Untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Paham Ibu? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi pada hari ini ya kita belajar pentingnya gizi dan layanan untuk ibu hamil ya. Yang pertama tadi gizi ya, perhatikan isi piringku tadi ya. Isi piringku ada karbohidrat, kebutuhan pokok kita, ada lauk pauk, ada sayuran, ada vitamin ataupun buah-buahan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika anak lahir itu Ibu sekalian, ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini sangat penting sekali Ibu sekalian. Sehat 1000 hari pertama kehidupan untuk anak kita. Kapan itu Ibu sekalian? Dihitung mulai dari dalam kandungan 9 bulan ditambah 2 tahun. Itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu Ibu, 1000 hari pertama kehidupan itu disebut dengan golden ya, masa-masa emas untuk perkembangan anak kita. Maka harus dicukupkan nutrisinya. Maka saya bilang tadi, sampai umur 6 bulan cukup ASI saja diberikan. Tapi setelah 6 bulan lewat baru boleh dikasih makanan pendamping ya. Makanan pendamping ini pun harus sesuai dengan standar-standar gizi ya. Jangan sembarangan memberikan asupan makan pendamping kepada anak kita. Itu memperhatikan standar gizinya. Apa tadi standar gizinya Ibu? Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada mengandung mineral dan vitaminnya. Oke Ibu sekalian, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi yang kunci sekali Ibu sekalian adalah kita mendidik anak kita itu mulai dari dalam kandungan. Mulai dari dalam kandungan ya, dengan memperhatikan makanan kita, nutrisi kita. Oke Ibu ya. Saya rasa sampai sekian dulu ya sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama ya saya menyampaikan. Jika ada kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.